Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Miss kelas 6 Bilal bin Robbah semuanya kembali lagi belajar matematika bersama Miss Karmila hari ini di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Nah, apa kabarnya Abang Kakak? Semoga Abang Kakak semuanya sehat dan tetap semangat. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abang Kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi, dan Abang Kakak dapat memahami apa yang akan disampaikan hari ini. Nah, Abang Kakak, kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk hari ini kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, Abang Kakak, tahukah kamu bahwa pesawat tempur adalah pesawat militer yang dirancang untuk menyerang pesawat lain di udara? Pesawat tempur awalnya dikembangkan pada Perang Dunia Pertama untuk menghadapi pesawat pengebom. Pada Perang Dunia Kedua, pesawat tempur lebih banyak dibuat dari logam, bersayap tunggal, dan menggunakan senapan mesin yang tertanam pada sayap. Nah, sekarang mari kita amati. Nah, di sini terdapat ya ada dua pesawat tempur. Nah, pada sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Nah, selama 3 menit cuaca membaik. Kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Nah, mula-mula tadi pesawat tempurnya berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah ya. Kemudian karena cuaca mendung maka diturunkan ya ketinggiannya 2 kaki selama ini 3 menit. Nah, kemudian setelah cuaca membaik ya dinaikkan kembali pada ketinggian 8 kaki. Nah, kita akan selesaikan dalam bentuk kalimat matematika ya. Nah, cara yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, cermati inti cerita atau pernyataan pada permasalahan ya. Jadi kita cermati terlebih dahulu permasalahannya ya atau soal ceritanya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan letak atau posisi setiap bilangan pada cerita atau masalah. Kemudian yang ketiga, tentukan setiap letak bilangan pada masalah merupakan bilangan positif atau negatif. Misalnya tadi ya berada pada ketinggian 650 di atas permukaan tanah. Nah, berarti bilangannya merupakan bilangan positif ya. Nah, kemudian yang keempat, tentukan bentuk operasi bilangannya sesuai dengan isi masalah. Nah, jadi kita akan selesaikan ya permasalahan tersebut. Nah, penyelesaiannya untuk menentukan ketinggian pesawat tempur dari permukaan tanah caranya adalah yang pertama, nah ini tadi pesawat berada pada ketinggian 650 kaki ya. Nah, kemudian karena cuaca mendung, maka pesawat diturunkan ya 2 kaki. Nah, itu selama 3 menit. Maka kita buat di dalam kurung ya. Nah, ini tadi diturunkan 2 kaki. Nah, kemudian selama 3 menit ya. Nah, bisa hapus dulu. Nah, jadi kita buat dalam kurung ya. Nah, ini dia 2 dikali 3. Nah, tadi kan diturunkan, maka dia dikurang ya Bang Kakak. Kemudian setelah cuaca membaik, nah itu dinaikkan 8 kaki. Nah, kalau dinaikkan berarti dia ditambah ya 8 kaki.
Nah, kita akan selesaikan. Nah, yang pertama ingat pada pembelajaran sebelumnya, nah apabila di dalam kurung itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya, 2 kali 3. Nah, karena itu bilangan positif maka hasilnya juga positif ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian kita tulis kembali 650 dikurang 6 ditambah 8. Nah, 650 dikurang 6, nah itu adalah 644. Kemudian ditambah 8 jadi 652 kaki. Jadi ketinggian pesawat terbang ya 652 kaki di atas permukaan tanah ya. Bisa dipahami ya Bang Kakak. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kita amati. Nah, seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Ya. Jadi tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Nah, tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Nah, kita akan selesaikan ya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Posisi ketinggian tupai mula-mula adalah 20 meter ya. Nah, kemudian lintasan tupai tergelincir 2 meter setiap menitnya. Nah, namanya tergelincir ya Bang Kakak berarti dia turun ya. Nah, kalau turun berarti dia berkurang ya. Nah, tupai setelah 5 menit berada pada ketinggian berapa? Nah, yang pertama kita tuliskan ya ketinggian tupai mula-mula yaitu 20 meter. Kemudian tadi tergelincir berarti dia dikurang ya. Dalam kurung 2 dikali 5. Nah, 2 meter itu setiap menitnya. Kemudian 2 meter itu setiap menitnya. Kemudian 5 ini adalah lama waktu dia tergelincirnya ya. Oke. Nah, ini dia, jadi kita kurungkan. Nah, karena sudah selesai maka kita bisa langsung kerjakan ya. Nah, 2 dikali 5 itu adalah 10 ya. Jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10. Jadi ketinggian tupai setelah tergelincir adalah 10 meter dari permukaan tanah ya. 10 meter dari permukaan tanah. Oke, Abang Kakak bisa dipahami ya. Nah, sekarang latihan untuk Abang Kakak di rumah ya, ada 3. Yang pertama, suhu udara kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Pada siang hari suhu kota Surabaya mencapai 37 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari? Kemudian yang kedua, suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin minus 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin 16 derajat Celcius. Nah, berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin? Kemudian yang ketiga, Guru Dayu memiliki 144 batang bolpoin. Kemudian ia membeli lagi 3 pak bolpoin. Setiap 1 pak bolpoin berisi 12 batang bolpoin. Nah, ini ingat ya Bang Kakak, setiap 1 pak berisi 12 batang bolpoin. Nah, seluruh bolpoin akan dibagikan kepada 36 siswanya. Setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak. Nah, berapa batang bolpoin yang diterima oleh masing-masing siswa? Nah, Abang Kakak dikerjakan latihannya di rumah. Nah, Miss minta kepada Abang Kakak dalam pengerjaannya menggunakan jalan ya Abang Kakak. Jadi tidak langsung jawabannya. Oke. Nah, Abang Kakak tadi kita sudah menyelesaikan masalah sehari-hari dalam itu bilangan bulat ya. Nah, tetap semangat belajarnya di rumah. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Tetap jaga kesehatan.
Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Miss ucapkan terima kasih kepada abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.